Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Aspot Lover, balik lagi di Rio Aspot Channel. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan di pekan keempat antara Persib Bandung kontra PSIS Semarang. Nah, ada fakta apa saja sih di balik laga kali ini? Kita akan bedah sama-sama ya. Tapi ya seperti biasa, sebelum kita bedah semua faktanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah fakta-fakta selengkapnya Rio Aspot. Inilah fakta di balik laga Persib Bandung kontra PSIS Semarang. GBLA. Terakhir kali Persib menjamu PSIS Semarang di Stadion GBLA adalah terjadi di tanggal 8 Juli 2018, yakni saat Liga 1 2018. Saat itu Persib unggul tipis 1-0 atas PSIS Semarang. Siro, Made, dan Jupe. Ini pertama kalinya Siro Alves, Imade Wirawan, dan Ahmad Jufrianto ditampilkan sejak awal laga. Bahkan bagi Made Wirawan ini adalah debut pertama kalinya musim ini. Dan Made pun tercatat sebagai pemain tertua di laga ini dengan usia 39 tahun. Wahyu Tri Nugroho. Kiper PSIS Semarang Wahyu Tri Nugroho pun melakoni debutnya di laga ini untuk PSIS Semarang. Penalti David da Silva. Ini pertama kalinya Persib mendapatkan penalti selama musim ini. Sayangnya penalti pertama David da Silva harus gagal dan eksekusi kedua berhasil dilakukan. Dan ini gol ketiga DDS musim ini. Penalti ini pun menuai kontroversi, bukan soal pelanggarannya namun cara pengambilannya, karena dua kali diambil. Eksekusi pertama dianggap tidak sah karena Wahyu Tri Nugroho keluar duluan dari gawangnya. Yang kedua pun demikian, namun yang kedua kenapa tetap disahkan oleh wasit Toto? Gol Taisei Marukawa. Gol Taisei Marukawa di menit ke-30 merupakan gol ketiga Taisei di musim ini. Dan ini adalah gol ketiga Taisei yang dicetak ke gawang Persib selama Taisei bermain di Indonesia. Sisi kanan Persib. Kembali sisi kanan pertahanan Persib masih bermasalah sejak awal Liga 1 musim ini. Kehilangan Hen Herdiana memang sangat terasa di kubu Persib. Belum ada pemain yang mampu jadi pengganti sepadan untuk Hen. Terbukti Kakang Rudianto pun tak mampu jadi pengganti Hen dan harus kebobolan oleh Taisei Marukawa. Penonton. Dua kali sudah Persib bermain home, tapi para bobotoh yang hadir di stadion hanya tak sampai separuh dari kapasitas stadion. Ini membuktikan jika selama ini Persib main home dan dipenuhi penonton, itu artinya 60%-nya adalah penonton ilegal. Karena ketika pengamanan diperketat, terbukti penonton asli hanyalah 40% saja.
Gagal diving. Si raja diving Taisei Marukawa coba untuk melakukan diving lagi di laga ini, tepatnya di menit ke-39. Namun kali ini wasit Toto tak menggubris diving Taisei Marukawa. Aturan kalau diving udah dikasih kartu aja, itu yang benar. Tanpa Rene Albert. Memang sejauh ini kami perhatikan permainan Persib jauh lebih hidup tanpa adanya Robert Rene Albert ya. Ini pun sebenarnya tak lepas masuknya Ciro Alves yang membuat daya gedor Persib semakin tinggi. Dan juga formasi baru ala Budiman. Tapi ini babak pertama ya. Belum pernah clean sheet. Sejak 4 laga dengan 3 kiper berbeda, Persib belum pernah alami clean sheet atau tanpa kebobolan. Dari 3 kiper yang sudah dicoba, semuanya kebobolan. Begitupun dengan PSIS Semarang, dari 4 laga yang sudah dilakoni, PSIS belum pernah alami clean sheet. Namun bedanya, PSIS baru memainkan 2 kiper saja, yakni Ray Redondo dan Wahyu Tri. Gol David da Silva. Gol David da Silva di menit ke-65 merupakan gol keempat DDS musim ini, dan ini adalah brace pertama DDS musim ini. Gol Alfreanda Dewangga. Gol Alfreanda Dewangga di menit ke-88 hampir saja membuyarkan kemenangan perdana Persib musim ini. Gol ini pun menimbulkan keributan karena gol ini dianulir wasit. Para pemain PSIS menganggap gol Dewangga ini sah. Padahal dalam aturan FIFA, gol lemparan ke dalam baru sah jika mengenai salah satu pemain yang ada di dalam lapangan. Jadi jika langsung dari lemparan ke dalam dan tak menyentuh satupun pemain yang ada di dalam lapangan, itu tidak sah. Itu aturan FIFA ya. Kalau setiap lemparan ke dalam langsung masuk ke gol itu dianggap sah, jadi bukan football lagi dong, jadi handball dong. Tapi mungkin para pemain PSIS dan pemain yang ada pun mungkin nggak tahu ya pada peraturan ini. Buat yang nggak percaya, silahkan buka situs FIFA dan baca aturan FIFA soal lemparan ke dalam ya. Kemenangan perdana. Terlepas dari kontroversi yang terjadi di laga ini adalah kemenangan perdana Persib musim ini setelah Persib melepas Robert Rene Albert. Dan ini kemenangan Persib kelima atas PSIS sejak 2018. Dan untuk sementara Persib naik ke posisi ke-11 klasemen sementara dan keluar dari zona degradasi. Sementara PSIS turun ke posisi 9. Pemain paling berbahaya. Pemain paling berbahaya di laga ini adalah Taisei Marukawa dari PSIS Semarang. Bukan hanya pergerakannya yang membahayakan Persib, tapi gerak tipu Taisei pun bikin deg-degan yang nonton karena pemain ini sangatlah licik. Karma. Usai laga ini tim PSIS lakukan protes pada wasit dan perangkat pertandingan. Bahkan pelatih Sergio Alexandre mengaku wasit di laga ini benar-benar berat sebelah. Ya, mungkin benar apa yang dikatakan Sergio Alexandre. Tapi ini pun tak lepas dari karma dari PSIS Semarang. Karma apa sih itu? Karma itu adalah banyaknya diving yang dilakukan PSIS di laga-laga sebelumnya. Dan juga karma karena bos PSIS Yoyo Sukawi justru menyuruh pada para pemainnya untuk diving. Dan video ini pun tersebar yang akhirnya membuat wasit jengah pada PSIS dan menghukum PSIS. Kalian banyak bermain tadi, kurang sedikit bandel. Loh, kamu jatuh aja.
Ya, kalian harus menang. Tapi kalau nanti benar-benar menang, tak tambahin 100 juta lagi jadi 200 juta. Makanya kalau mau nyuruh pemain diving jangan direkam dong. Jadi ketahuan deh sama netizen. Kan akhirnya wasit pun jengah juga. Ex Persebaya. Uniknya semua pencetak gol di laga ini adalah mantan pemain Persebaya, yakni David da Silva di kubu Persib dan Taisei Marukawa di kubu PSIS. Tetap ya, meskipun Persib versus PSIS yang main, tapi Persebaya yang naik daun. Man of the match. Man of the match di laga ini jatuh pada pemain Persib Bandung David da Silva dengan 2 golnya di laga ini. Oke, itulah tadi fakta dibalik laga pertandingan pekan keempat antara Persib Bandung kontra PSIS Semarang ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.